Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Masih semangatkah hari ini? Semangat ya. Saya harap demikian ya, karena ini memang tugas kita untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik ya, seperti ini. Harus berkorban, harus bisa memaksakan diri untuk bisa tetap semangat, seperti itu ya. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin dari ketua kelas untuk bisa pimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih. Seperti biasa, saya pasti setelah doa pasti akan mengetahui apakah hari ini ada yang tidak masuk. Ada. Ada? Ya. Siapa? Maisa. Oh, Maisa. Keterangannya apa? Isi dia. Oke. Habis. Oke, hari ini kita akan belajar terkait dengan jenis-jenis sistem pembayaran. Tapi sebelum masuk ke dalam materi ini, mungkin saya akan menanyakan kembali terkait dengan yang kemarin, yaitu pengaruh perkembangan teknologi, ya, sistem pembayaran, yang mana kita mau tidak mau harus bisa menyesuaikan, ya, daripada perubahan atau perkembangan tersebut. Ada yang mungkin mau menjelaskan? Ada yang mau menjelaskan? Oke. Saya mohon izin menjawab terkait dengan implementasi kemajuan teknologi itu sendiri memberikan dampak negatif dan dampak positif terhadap sistem pembayaran. Tentunya sistem pembayaran secara digital, di mana dampak positifnya untuk itu mempermudah dalam sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan lebih mudah. Kita tidak perlu membawa uang sebanyak-banyaknya untuk melakukan pembayaran. Kita juga bisa melakukan pembayaran dengan sistem jarak jauh. Sedangkan untuk dampak negatifnya mungkin bisa ada dampak negatif seperti membacakan transfer itu loh Pak, kayak membacakan rekening itu seperti itu. Jadi ada dampak positif dan dampak negatif. Oke. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Ada. Oke, lebih lanjut mungkin saya akan bisa melengkapi daripada apa yang sudah disampaikan, bahwasanya di dalam kita melaksanakan, ya, daripada proses perkembangan teknologi ini ada yang namanya plus minusnya, ya. Nah, tadi sudah disampaikan plus minusnya. Nah, lebih jauh lagi untuk bisa apa yang akan kita bayangkan plus minusnya seperti apa, ya. Nah, hari ini kita akan coba menerapkan daripada jenis-jenis sistem pembayaran tersebut dengan menggunakan model demonstrasi atau bermain peran, ya. Tuh. Tapi sebelumnya akan saya berikan sedikit, ya, jabaran terkait dengan jenis-jenis daripada sistem pembayaran. Yang pertama adalah ada tunai, ya. Di mana tunai di sini, ya, mengartikan bahwasanya apa yang kita lakukan itu dengan menggunakan bentuk uang kartal dan uang logam, ya. Jadi ketika kita melakukan transaksi, maka kita yang akan kita bawa adalah uang kartal dan uang logam, ya, gitu ya. Tuh, terkait dengan pemahaman apa itu uang tunai, mungkin di situ sudah kita jabarkan, ya. Mungkin bisa kita kita sampaikan meskipun hanya sebatas, tapi nanti kedepannya sampai sendiri yang akan menjabarkan melalui adegan peran tadi, gitu ya.
terkait dengan kerugian, kelebihannya itulah kalau kita pakai menggunakan sistem pembayaran tunai. Ya. Kemudian yang kedua, nanti kita kasih. Nah, ada transfer bank. Nah, mungkin dari sampai sudah pernah melakukan transfer bank seperti itu ya. Ya, mulai dari ke teman, ke saudara ataupun ke pembeli seperti itu ya. Nah, disitulah ada yang namanya transfer bank, di mana transfer bank punya kelebihan relatif, ada kata kutip relatif aman. Jadi ada kemungkinan tidak aman seperti itu. Ya, kata-kata relatif kita garis bawah. Relatif itu berarti belum tentu aman 100%. Ya. Kemudian cocok untuk transaksi besar. Dikatakan transaksi besar kalau sampean beli sesuatu dengan harga 700 juta, 500 juta, 100 juta. Nah, cocok kalau pakai harus menggunakan transfer. Seperti itu. Untuk kerugiannya mungkin bisa Anda sampai bisa rasakan sendiri. Contoh sederhana, contoh kalau kita beli di Shopee Lazada gitu ya, ada biaya transfer, biaya ongkir, biaya pengamanan, biaya admin, terus apa lagi? PPN-nya, nah seperti itu. Oke, ya, oke. Terus yang berikutnya, kartu kredit. Nah, berbicara tentang kartu kredit, ya lebih jauh secara singkatnya, kartu kredit adalah sebuah media pembayaran dengan menggunakan sebuah kartu yang mana kartu tersebut bisa kita gunakan ketika melakukan pembayaran secara hutang. Secara hutang. Jadi hutang boleh. Hutang itu boleh. Ya. Nah, tapi ada kerugiannya. Nah, kerugiannya di situ bunganya tinggi. Ya. Apalagi kalau sudah telat bayar. Nah, tuh. Terus yang berikutnya nanti tak kesini ya. Oke. Debit card. Nah, mungkin bagi yang pernah atau sudah punya debit card di sini. Nah, ya, debit card. Debit card di sini adalah hampir sama dengan ATM. Bedanya, nah, tuh bisa dilihat. Ya, hampir sama dengan ATM, hanya cuman memiliki risiko kelebihan hutang, artinya bisa boros lah gitu ya. Murah, tidak bisa boros, tidak bisa boros, praktis. Artinya sesuai dengan kapasitas yang ada pada isi rekening kita. Nah, limit istilahnya kalau orang mengatakan limit seperti itu ya. Kerugiannya tidak bisa dibuat kredit. Kalau sudah habis ya sudah habis. Mau beli apapun kita tidak akan bisa. Ya, berikutnya ada e-wallet. Mungkin yang e-wallet sudah pernah itu sampai punya di sini ya. Mulai dari Dana, GoPay, OVO, Shopee, Link aja, terus apa lagi? PayPal. Ya, seperti itu. Dan masih banyak macamnya ya. Ya, itu semua punya kriteria dan ketentuan persyaratan tersendiri ya di dalam penggunaannya. Kalaupun misal kelebihannya cepat, praktis, semua mengatakan praktis. Memang praktis karena apa? Kita tunjukkan hanya sebatas sebuah kode di situ. Dikatakan praktis. Ya, cepatnya seperti itu. Nah, ini ada cashback. Nah, ya, ada cashbacknya. Bonus. Paling juga tidak terlalu banyak gitu ya. Oke. Lanjut yang berikutnya. Ada cek. Cek di sini sebuah instrumen pembayaran yang mana instrumen pembayarannya diterbitkan oleh bank yang bersangkutan. Ya, artinya bersangkutan yang kita punya akses ke sana, punya jadi nasabah di sana. Gitu ya. Kalau tidak punya atau tidak jadi nasabah, otomatis sampai juga tidak bisa
punya atau bisa menerbitkan sebuah cek yang diberikan oleh bank. Dan cek itu sendiri, nah itu diberikan ketika limitnya itu sudah sesuai dengan persyaratan. Ya. Berapa persyaratannya? Bergantung dari bank itu sendiri. Bisa jadi minimal 50 juta. Salah seperti itu. Ya, bergantung dari ketentuan. Berikutnya yang giro. Nah, giro. Ya. Untuk giro, nah, dikatakan instrumen pembayaran antar bank, tapi hampir sama, ya, hampir sama dengan yang tadi. Bedanya cuma ini untuk bisnis. Jadi sama bisa mengulur waktu pembayaran, punya jeda. Hari ini ditagih, ya wis nanti 3 hari ya bayarnya, ditulis di situ sesuai tanggalnya 3 hari. Jadi tidak harus sekarang hari. Ya, garis besarnya seperti itu. Nanti penerapannya ada di sampean. Ya, bagaimana garis besarnya juga tambahan anunya juga ada di sampean. Kemudian, nah ini Bitcoin, ya, Bitcoin dan cryptocurrency. Nah, ini sudah mulai merambah pada generasi yang sekarang, sudah mulai nyoba-nyoba Bitcoin sama cryptocurrency. Nah, lebih jauhnya nanti bisa dikembangkan dalam model pembelajaran nanti. Ya. Kemudian yang terakhir, nah biaya tertanggung. Kira-kira modelnya seperti apakah? Biaya tertanggung. Ayo. Ini sudah pernah saya lakukan dan tanpa sadar sudah pernah ngalam. COD. Biaya tertanggung. Jadi sama barang akan diterima kalau sudah, nah ada artinya barang sudah datang baru sama bisa bayar. Nah itu biaya tertanggung. Ya bagiannya seperti itu. Nah sudah, ini ada 10 ya. Dan masih banyak macamnya. Nah, ini hanya sekilas garis besar ketika kita belajar tentang jenis-jenis sistem pembayaran. Nah, hari ini saya akan tetap menggunakan kelompok yang kemarin, ya. Dan kemarin juga saya sudah tentukan transaksinya kan ya. Oke, saya kasih waktu berapa ini sekarang jam? Oke. 20 menit untuk bisa berdiskusi sebentar terkait dengan bagaimana nanti menerapkan jenis-jenis sistem pembayaran sesuai dengan yang kemarin sudah kita sepakati. Ya, oke, silakan. Ya, ya, nanti saya acak, ya. Oke, untuk presentasi nanti ya, saya tidak sesuai yang kayak kemarin, langsung saya tunjuk. Ini kelompok ini maju, kelompok ini maju gitu aja ya. Makanya tadi 20 menit ini silakan dimaksimalkan. Ya, silakan ditentukan siapa sahabatnya biar nanti ketika dipanggil tidak sampai kebingungan.
Maksudnya gitu aja gimana? Emang kayak bukan soalnya kayak itu Pak, kan udah ditransfer terus udah langsung kita jelasin aja kekurangan kelebihannya gitu aja nggak perlu. Oke, di sini nanti bisa dikasihkan awal ceritanya bagaimana sampai melakukan transfer. Gimana Pak? Sampai kasih awalan akan ada kejadian transfer tadi. Apakah itu sama melakukan semacam pembelian barang, properti atau apa? Enggak kan kayak transfer kayak ini minta uang bulanan gitu. Hanya sekedar uang bulanan saja. Iya. Tidak ada yang lain. Cari tempat. Intinya sama paham terkait dengan penggunaan transfer itu harus lebih paham ya. Artinya di mana kita melakukan transfer itu tidak hanya sekedar mengirimkan uang bulanan, mungkin bisa beli sesuatu. Nah, gitu loh Pak. Ada banyak kejadian kalau hanya untuk transfer ya. Jadi tidak hanya pada satu topik, tapi bisa jadi 2 topik atau 3 topik seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi ada dua kejadian, ya, ada 2 kejadian yang bisa dilakukan untuk bisa mengangkat daripada karakter transfer tadi. Ya, jadi satunya kuliah, satunya beli, gitu boleh dong. Oh berarti ada 2 kegiatan kayak transfer pas waktu kuliah sama jual beli. Iya. Nanti akan kita tahu adakah perbedaan di sana. Nah, adakah perbedaan di sana? Ya. Nah, makanya itu nanti bisa sama sebutkan nanti di akhir. Dijelaskan ya. Gitu. Jadi ada kejadian itu tidak disimpulkan dalam satu masalah, cuma ada bisa 2 masalah, 3 masalah, atau 3 kejadian. Oke? Ya, bisa ya. Bisa apa Pak? Diusahakan Pak. Aku wis tunggu. Adik mari. Iya maksudnya adik mari ini apa? Iya, betul kan. Kita tahu kan fan-fan aku Pak. Iya. Fan ini loh. Aku kan Aku apa lagi mencoba? Sudah punya ceritanya? Sudah bisa ceritanya sudah? Pak, tanya. Ya. Untuk penjelasannya saya baca nggak apa kan Pak ya? Penjelasan tentang apa Ya. dampak positif dan negatif dari kata-kata itu sambil baca hal ini nggak apa kan? Yang penting membelakang layar, Pak. tidak menunjukkan bahwasanya sampean di situ adalah membaca sebuah konteks. Ya, saya nanti membelakangi layar. Ya. Jadi layarnya kan situ. Atau ini terkait apa ini sampean? Kredit.
kartu kredit. Nah, jadi anggaplah ini sebuah kartu kredit kan. HP ini sebagai kartu kredit. Oh. Jadi yang begitu aja. Pasti punya trik. Ini lah. Depan dulu ya, Pak. Ya, meskipun tidak gini kan kelihatan nanti hasilnya ya. Jadi paling tidak zaman harus punya itu nanti yang bisa pakai untuk apa itu alat penyampaian ya. Paham ya? Berarti kalian semua harus hafalin dong. Bisa baca teksnya. Ini nanti 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita sudah bisa melakukan presentasi. Tidak apa-apa, lanjut. Ya. Pak Cahyan, kan ini nanti ada lagi beli-beli ya Pak ya. Nanti kasirnya di situ nggak apa-apa Pak? Boleh. Oke ya. Silakan. Bagusnya di situ apa di situ Pak? Terserah nanti diatur lah siapa gimana. Di sini aja Pak ya. Ya, silakan. Soalnya nanti yang ngobrol tuh orang ini 4 malahan. Nah, boleh. Orang 4, jadi saya di Ya. interview orang 4 gitu. Gak apa-apa kan Pak ya? Oke, ini sebagai bahan referensi aja buat sampean untuk bisa apa itu sebagai bahan referensi untuk mengerjakan dari apa yang sudah sampean rundingkan tadi. Akan saya berikan per kelompok. Oke, terima kasih. Terima kasih. Di situ ada salah satu yang bisa diambil sebagai referensi ketika sampean untuk bisa melakukan dialog dengan kejadian 2 yang ada di situ. Ya, skenario bisa seperti itu. Jadi ada Tempatnya boleh Hah? Tempatnya bebas. Bebas, tempatnya bebas ya. Tempatnya bebas. Mau sesuai yang itu nanti tinggal ditambahkan gitu aja boleh ya. Nanti kejadiannya. Jadi kejadian tidak hanya dibuat satu kejadian, tapi bisa dibuat 2 kejadian, gitu ya. Bisa kedua kejadian. Jadi nanti sampean bisa enak ngaturnya, gitu ya. Ya. Kan kita kan dapatnya yang pembayaran tunai. Iya. Oke. Nah, kalau pembayaran tunai kan tadi dijelasin kayak kekurangannya itu kalau pembayaran tunai ini kan ribet. Oke. Nah, kita ini ganti jadi
membeli HP Pak, kan HP kan harganya Iya. mahal. Nah, karena HP-nya mahal kan jadi banyak uang yang harus dibawa. Nah, kalau nggak nyesuai ini nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Ini sebagai referensi ketika sampean satu kali topik masalah hanya muncul satu, nah ini sebagai tambahannya untuk menambahkan ketambahan itu. Nah, oke, oke, ya, Saya udah bikin ya tidak apa-apa. Gini ya, cuman pakai apa nih? dompet digital. PP. Ya, Di sini e-wallet. hanya sebagai tambahan. Oh, cuma itu apa? Tambahan kejadian. Kalau misalnya memang ada bisa ditambahkan dengan itu monggo. Tapi kalau sudah zaman punya sendiri, nggak usah Buat dicari. penjelasan aja nanti Pak. Saya kan nanti ada penjelasan ke teman saya. Ceritanya kayak saya menjelasin itu ada Boleh, e-wallet. silakan. Saya jelasin aja gini. Ya. Nggak usah saya Betul. tambahin. Nggak apa-apa. Boleh. Silakan, nggak apa-apa, bebas ya. Silakan. Oke. Yang kalian berempat kan nggak ngapa-ngapain, cuma jualan. Oke, 2 menit lagi. Ya, 2 menit lagi. Ya, diajak. Ya, kita ajak nanti ya. Ini sebagai laporan singkat ya, pengalaman kesulitan kalau yang hanya ini menurut sampean aja. Kira-kira kesulitannya apa kalau sudah terkait dengan apa ini? Anit. QRIS ya. Nah, apa kesulitannya kalau menggunakan QRIS? Nah, tulisannya silakan ditulis di belakangnya. Kalau nggak ada yang sulit ya? Hah? Pasti ada yang sulit. Pastinya ada. Coba dilihat nanti. Kalau bisa satu itu Tuh, salah satunya. Ya. Apa yang bisa? Itu ya. Oke. Ini nanti saya akan mengambil apa itu? Memanggil acak ya. Dari setiap kelompok ada 6 kelompok di sini yang nantinya akan melakukan presentasi terlebih dahulu ya. Jadi saya mau mengambil dari kelompoknya Sarip dulu, Hidayat ya, dari Hidayatnya dulu ya, nggak apa-apa, ayo dari Hidayatnya dulu wes. Pakai tunai kan? Pakai tunai ya? Transaksinya pakai e-wallet? Tunai, oke tunai, silakan. Era modern ini teknologinya semakin berkembang. Apalagi pembayaran secara digital ini sudah banyak sekali. Contohnya seperti dana, kris atau debit cash gitu ya.
beragam, masih banyak juga orang yang melakukan pembayaran secara tunai. Sebenarnya apakah sih kelebihan dan kekurangan menggunakan uang tunai di era modern sekarang? Akan dijelaskan oleh teman saya Kalista. Kelebihan menggunakan uang tunai dalam zaman modern tentunya adalah transaksi menjadi lebih mudah. Jika dilihat dari situasi saat ini, sebenarnya sistem tunai masih menjadi metode utama pembayaran. Hingga saat ini, sistem cashless belum bisa diterapkan secara 100% di Indonesia. Dikarenakan persebaran teknologi di Indonesia belum rata seperti di daerah pegunungan, daerah terpencil, itu kan masih belum rata penggunaan teknologinya, jadi belum bisa 100% menggunakan cashless di Indonesia. Yang kedua, mengurangi resiko hutang. Kelebihan dari uang tunai selanjutnya adalah mengatasi dan mengurangi resiko terjerat hutang. Pasalnya, ada lebih banyak pilihan berbelanja online dengan kartu kredit dan pay later atau sistem beli sekarang bayar nanti. Jika ditambah dengan godaan promo dan perilaku impulsif, tentu utang tersebut akan semakin bertambah banyak. Namun, dengan menggunakan uang tunai saja, kamu tidak akan bisa menggunakan pilihan tersebut dan menjaga diri agar tidak semakin menambah utang. Yang ketiga, ingat dan bisa menabung. Hal yang paling menyenangkan dalam menabung adalah tidak mampu tumpukan uang yang banyak. Nah, uang tunai bisa jadi salah satu solusi irit dan membantu bisa menabung lebih banyak. Dikarenakan kita selalu menyimpan uang tunai di dalam dompet dalam jumlah yang terbatas, secara otomatis pun kita akan mengirit penggunaan uang tunai dan ada dorongan menabung di dalam hidup kita. Adapun kekurangan dari pembayaran uang tunai, dari beberapa tadi kita bisa itu ya. Untuk nomor satu kekurangannya adalah risiko kriminalitas. Jadi kan tadi Dayat itu membawa banyak uang ya, sampai duitnya itu nggak cukup. Nah itu sebenarnya menarik dia dicopet untuk ini kan bawa banyak uang, jadi itu kayak rentan banget pencopetan. Untuk nomor 2, mudah hilang atau terselip. Kita kadang itu suka lupa kalau kita nabung di tas atau di saku celana itu kita sering lupa. Terus untuk nomor 3 adalah sulit untuk mencatat pengeluaran. Jadi biasanya kita itu lupa, kita itu udah berapa kali sih pakai uang tunai ini. Kadang kita harus mengingat-ingat. Kalau di digital biasanya itu ada lumayan ya. Jadi kita bisa pas ngecek, aku harus melakukan pembayaran ini kayak uang tunai yang kita mengingat lebih lagi. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kelompok Hidayat. Monggo silakan diambil. Oke, yang berikutnya dari kelompoknya Agam mungkin ya. Oke, silakan. Oke, sudah siap? Oke.
Oke, siap. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Untuk yang lain ya, untuk yang lain. Guys, nanti di rumah kabut gak sih? Tugas-tugas juga udah pada kelar semua. Mending kita ikut aja yuk, mau nggak? Ayo kita nanti di langsung aja lebih dari sekolah kok. Aku sih gas aja, makan di sana juga enak. Iya nih, kebetulan harga di sana juga terjangkau. Siang, saya mau pesen makanan mixer satu. Kalian mau pesen apa? Aku mau pesen yang spesial. Aku pernah lupa aja. Aku juga. Dompet ketinggalan. Mana sama semua lagi. Sebentar Bu, ini bayarnya bisa pakai tulis kok, iya kan? Ya kan kita bisa berbeda. Bisa pakai tunai dan tunai yang contohnya seperti QRIS. QRIS itu apaan? QRIS atau Quick Response Intelligence Standard adalah sistem teknologi yang mengendalikan atau memanfaatkan QR Code sebagai fasilitas pembayaran. Nah, sistem ini membuat pembayaran menggunakan QR Code semakin mudah dan juga terjangkau dan juga terjaga keamanannya. Karena sistem QRIS ini dikembangkan langsung oleh Bank Indonesia dan juga Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Oh gitu. Jadi gimana nih cara mulainya? Aku bayar dulu ya. Nah, caranya mudah kok. Anda bisa langsung memilih dan membuka aplikasi pembayaran di masyarakat. Lalu Anda perlu registrasi ke salah satu PJSP seperti e-banking atau wallet. Jangan lupa pastikan saldo untuk melakukan transaksi itu cukup. Nah, lalu Anda bisa langsung melakukan scan QR code QRIS seperti ini. Lalu Anda masukkan nominal transaksi dan mengonfirmasi pembayaran kepada merchant. Seperti itu. Simple kan? Oh iya, simple banget nih. Cocok untuk pembayaran kita. Teknologi di zaman sekarang makin canggih ya. Iya nih. Oke, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah menyaksikan sebuah drama yang bertemakan sistem pembayaran QRIS. Dan kalian tahu nggak sih, QRIS ini mempunyai beberapa kelebihan yang membuat beberapa konsumen itu nagih banget bayar pakai non tunai atau cashless. Nah, kalian pengen tahu kelebihannya apa? Yang pertama adalah QRIS ini bersifat cepat, efisien, dan kekinian. Karena para konsumen tidak perlu khawatir lagi jika tidak membawa uang sepersen pun untuk membeli beberapa barang di luar. Karena pembayaran di sini itu sudah banyak sekali yang menggunakan QRIS atau tidak perlu menggunakan tunai gitu. Selanjutnya, kelebihan dari QRIS ini adalah terjaga keamanannya, karena
QRIS ini pasti PJSP-nya itu penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan juga diawasi oleh Bank Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya ada kekurangan dari QRIS, yaitu yang pertama nominal transaksi terbatas. Nah, pengguna itu kali transaksi maksimal 2 juta rupiah dalam sekali transaksi. Yang kedua, kejahatan digital. Kode QRIS susah dikenali asli atau palsu oleh manusia karena dapat diubah menjadi link virus perangkat. Nah, dan yang terakhir yaitu adanya biaya transaksi. Biaya transaksi QRIS sendiri dibebankan sebesar 0,7% dalam sekali transaksi kepada pengguna. Nah, jadi kesimpulan dari sudah dijelaskan sama Keisha sama Rahma. Jadi kesimpulannya adalah QRIS ini adalah sistem yang memanfaatkan teknologi menggunakan QR code. QRIS sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan seperti yang dijelaskan oleh teman saya. Jadi dengan adanya kekurangan ini kita sebaiknya memanfaatkan QRIS dengan sebijak-bijaknya. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Oke, yang berikut apa nih? Oh ya, di belakang Wabi. Nah, jadi mungkin habis ini Kadir. Ya, pokoknya Kadir habis ini ya. Oke, silakan. Oke, 1, 2, 3. Suatu hari ada 2 orang sahabat yang sedang berbelanja di sebuah toko buku. Dua orang sahabat tersebut bernama April dan Tia. Saat mencari barang, tanpa sadar, April meninggalkan dompetnya di salah satu rak di minimarket. Tanpa menyadari dompetnya telah ia tinggal, April terus saja berbelanja dengan liar. Di sisi lain, di saat April dan Tia disibukkan oleh belanjaan mereka, ada seseorang yang diam-diam mengambil semua uang yang ada di dompet tersebut. Seseorang yang diam-diam mengambil uangnya dan mengembalikan dompet tersebut ke tempat semua agar tidak ketahuan. Lalu seorang tersebut pergi keluar dari toko buku tersebut. Saat akan membayar, April menyadari bahwa dompetnya tidak ia Akhirnya April kembali ke rak yang mau ia kunjungi dan pada akhirnya ia menemukan dompetnya di salah satu rak yang ia cari. Dia pun langsung kembali ke tempat pembayaran tanpa tahu bahwa semua uang yang ada di dalam dompetnya telah hilang.
udah deh itu aja, nggak usah ribet bawa cash atau bawa kredit. Wah, simpel banget ya, simpel banget itu. Jadi kalau mau isi saldo gimana ya? Kalau isi saldo tinggal ke mbak kasir di Indomaret, Alfamart, atau ke itu deh bank, atau kamu bisa transfer via bank itu juga bisa. Ini kayak mudah banget. Kamu nggak ada kayak bilang balik ribet, enggak. Ini gampang banget. Beres, aku habis ini mau pakai wallet nanti ajarin ya. Tahu nggak sih? Pakai wallet ini nanti bisa dibuat lebih murah. Selain itu nanti kita bisa bayar ber atau listrik. Wah, bagus sekali. Ini apa baca bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan dari kelompok 2 mengenai penggunaan e-wallet. Dan pastinya penggunaan e-wallet itu ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk lebih jelasnya kelebihan dan kekurangan e-wallet akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kelebihan e-wallet seperti yang tadi kita tampilkan di drama kita, jadi yang pertama lebih ringkas, alias kita bisa bayar apapun lewat e-wallet, nggak usah bawa cash atau bawa kartu kredit seperti kalau kita punya kartu kredit gitu kan. Terus yang kedua itu nggak rawan pencopetan, kayak tadi April kan dicopet soalnya dia bawa cash terus dia teledor gitu kan. Terus akhirnya udah itu aja. Untuk kekurangannya dijelaskan oleh rekan saya, Wali. Baik, untuk kekurangan dari e-wallet sendiri tentunya tidak luput dari peretasan atau hackingan pada akun e-wallet. Dan yang kedua, untuk proses sebelum kita melakukan transaksi diperlukan untuk adanya top up atau pengisian pada e-wallet sendiri, dan itu juga bisa ada sedikit ada tambahan fee dari setiap e-wallet tersendiri. Nah, mungkin itu saja untuk kekurangannya. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan penggunaan e-wallet. Sekian dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan kesalahan yang kami lakukan tanpa sengaja dan sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas keterangan dan penjelasannya. Itu yang berikut dari kelompoknya Kadir ini. Ya, silakan. Habis ini kelompoknya Nafisa. Nanti tinggal dipencet saja ini ya. Tinggal gini. Ya, kalau itu on, Pak. Ya, kalau ini sama. Oke. Oke, sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Halo? Halo. Bisa? Tidak tolong minum uang dan kakaknya bisa habis. Iya, Pak. Iya. Terus caranya transfer ke
Yang pertama buka BCA mobile. Setelah itu masukkan gini. Setelah itu pilih ke M-Transfer. Setelah itu masukkan rekening yang mau ditransfer. Buka. Habis itu isi nominalnya. Saya tadi itu isi kayak ribu aja cukup. Itu sudah selesai aja. Saya banyak tahu. Jadi kalau udah kita down satu selesai. Selanjutnya dari kelompoknya Nafisa. Terakhir. Nanti yang kelompoknya saya terakhir ya. Menjawab beberapa pertanyaan tentang penyelenggaraan atau biar nggak aku jangan jujur. Wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang mengatakan saya Nafisa. Dan saya Lorena. Saya Lorena. Saya Farah Dikabila. Saya Nicholas Tania. Dan saya Nora. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang drama sistem pembayaran yang berjenis cek. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari,
showroom untuk menikmati mobil-mobil yang diinginkannya. Kiranya ada promo atau brosurnya? Kita lagi ada promo akhir tahun, silakan dilihat. Kayaknya saya tertarik yang 300 juta ini. Kira-kira pembayarannya bisa melalui cek nggak ya, Mas? Bisa Kak. Bisa. Untuk datanya nanti kakak bisa masukkan. Oh iya. Saya tarikan dulu di bank ya, Mas? Ya, tadi bawa aja kak. Ini mau pilih yang lain nanti. Oh iya boleh. Saya bawa dulu ya, Mas? Ya, silakan. Setelah mendapatkan informasi dari Bapak Fadra, Naila pun menuju ke bank untuk melakukan pengambilan cek. Selamat siang. Untuk nominal berapa ya? Nominal 300 juta. Baik, untuk buku tabungannya. Baik, akan kami proses untuk nomor antriannya. Ini Kak, silakan ditunjuk sebentar. Terima kasih. Saya tunggu ya, Mbak. Setelah mendapatkan cek yang diinginkannya, Naila pun bergegas menuju showroom untuk membeli mobil impiannya. Nomor antrian 0024. Terima kasih ya. Naila pun menuju ke Bapak Fadra. Ini sudah saya tarikan sejumlah 300 juta. Nanti kiranya Mas bisa pergi ke Bank Monas untuk menarikan uangnya. Sebagai bukti membayar. Terima kasih, Mas. Kok saya langsung dapat kunci ya? Oh iya, terima kasih. Naila pun telah melaksanakan pembayarannya dan telah mendapatkan mobil yang diinginkan. Selanjutnya, setelah Fadra mendapatkan cek dari Naila, Fadra menuju ke Bank Monas untuk mencairkannya. Untuk pencairan dana bisa diambil juga ya. Setelah dari Bank, Bapak Fadra pun mendapatkan informasi bahwa ia akan kembali pada 7 hari kemudian. Dan 7 hari kemudian,
mencairkan dananya hanya dengan sumber kertas cek saja. Lalu yang ketiga yaitu mempermudah untuk pindah tangan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa Naila ini awalnya membawa cek, lalu diberikan kesempatan. Nah, itu mempermudah pindah tangan dari cek tersebut. Jadi apabila kita tidak bisa untuk mengambil kembali langsung, bisa diberikan ke orang lain, dan orang lain itu juga tetap bisa mengambil dana dari cek tersebut. Lalu ada pula kekurangan dari jenis cek ini, yaitu yang pertama dapat dikembalikan dan dibuktikan. Nah, yang menjadi kekurangan dan juga menjadi kesulitan dari para pengguna yaitu prosedurnya yang sulit, karena apabila kita ingin mengembalikan atau menghentikan, kita harus coba terlebih dahulu dan biasanya prosedurnya itu lama dan sulit untuk beberapa kasus, terutama untuk orang-orang yang praktek. Lalu yang kedua yaitu pengetahuan lebih tinggi. Nah, di cek ini kan nanti ada data-datanya, ada nominal, ada keterangan juga. Nah, yang dikhawatirkan itu adalah keterangannya bisa saja keterangan palsu. Dan yang terakhir yaitu menghapus cek memakan waktu yang lama. Nah, untuk waktunya ini bisa sampai 7 hari sesuai dengan kebijakan masing-masing bank. Selanjutnya akan diambil kesimpulan dari Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembayaran cek. Pembayaran cek adalah suatu metode pembayaran di mana seorang atau perusahaan memberikan instruksi tertulis untuk melakukan sejumlah transfer uang dari rekening mereka ke rekening penerima, di mana cek mencakup informasi tentang jumlah uang, penerima pembayaran, dan pencetak cek. Penting untuk dicatat bahwa semakin berkembangnya kemajuan teknologi, metode pembayaran digital dan elektronik semakin maju dan lebih efisien serta lebih praktis daripada cek, sehingga hal ini dapat mengakibatkan menggantikan cek di beberapa situasi. Dari presentasi drama kami, apakah ada yang ingin menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Oke, Lia. Boleh tanya? Ya, oke, berdiri. Boleh. Ya, silakan. Ya. Tadi Kaila menjelaskan kalau cek itu bisa diambil oleh orang lain buat transaksi. Tapi setahu saya cek itu nggak bisa diambil pakai nggak bisa diambil orang lain, soalnya itu ada atas namanya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih pertanyaan dan juga saran dan tambahan informasi dari saya. Jadi, yang perlu benar bahwa ada beberapa kasus yang dimana itu tidak bisa diambil atas namanya. Nggak bisa, emang harus atas nama. Ya, tetap juga bisa atas namanya. Dan mungkin tadi juga ada salah informasi dari saya, dan tadi kan sudah dijelaskan juga dari dramanya bahwa ada atas namanya. Jadi, ya, saya mengakui kalau ada salah dan tadi juga disampaikan bahwa memang harus ada atas namanya dan juga hanya ada satu orang tersebut. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi? Sudah, tidak ada. Oke. Oke, sekian terima kasih presentasi drama dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir kelompoknya aja. Siapa yang pertama? Ayo, aku benar-benar hari ini banyak yang menunjukkan menarik. Mbak,
untuk satu orang. Jadi setelahnya 1.200.000 mau bayar sekarang 11.200.000 mau maksud saya. Mau bayar pakai kredit. Ya, terima kasih. Oh, iya. Baik, selama saya menggunakan kartu kredit, saya sih aman-aman aja, tapi Anda harus berhati-hati dengan pengeluaran Anda, namun menurut saya tetap boros. Tapi kenapa tidak ada resiko penyalahgunaan untuk kartu kredit? Baik, resiko tentu saja ada, tapi dengan kebijakan keamanan yang sangat ketat, yang ketat dan pemantauan transaksi dari bank, kita dapat meminimalisir terjadinya risiko tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kami di sini ya, kami akan menjawab beberapa pertanyaan tentang penyalahgunaan kartu kredit. Di sini saya akan memberi pertanyaan. Yang pertama, apa penyebab terjadinya penipuan kartu kredit? Itu terjadi ketika orang yang tidak berwenang menggunakan informasi kartu kredit tersebut untuk melakukan pembelian terlarang yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan mungkin bisa berakibat rusak nilai kredit. Kita harus mewaspadai berbagai jenis penipuan dan mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi keamanan finansial. Terus bagaimana cara agar kita terhindar dari penipuan kartu kredit? Tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, hindari penyebaran informasi kartu kredit. Yang kedua, pastikan kartu kredit disimpan dengan aman. Yang ketiga, berhati-hati ketika menggunakan internet. Yang keempat, hanguskan bekas data kartu kredit yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu dengan meninjau uang. Yang ketiga yaitu, apakah kita bisa melaporkan pihak yang menyalahgunakan kartu kredit? Tentu saja, kita bisa melaporkannya ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, atau kita juga bisa melaporkan penipuan secara online melalui portal rekening ID. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, apakah ada kelebihan dan kekurangan yang manfaat dari transaksi kartu kredit? Ya, kelebihan kartu kredit yaitu yang pertama lebih aman dengan adanya password, yang kedua transaksi lebih cepat, yang ketiga bisa transaksi jarak jauh atau dekat. Yang selanjutnya kekurangan yang pertama risiko kejahatan atau maling, yang kedua boros, ketiga risiko lupa password, yang keempat kartu hilang. Selanjutnya manfaat kartu kredit yaitu memberikan Anda kemudahan dalam melakukan transaksi. Jadi Anda tidak perlu lagi membawa banyak uang tunai untuk membeli barang yang diinginkan. Baik, sekian presentasi dari kami. Lebih mohon maaf. Sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu-malu ternyata ini. Oke, terima kasih atas semua penyampaian paparan terkait dengan jenis-jenis daripada sistem pembayaran yang sudah kita kenal ya. Meskipun ada sebagian yang belum kita pernah lakukan ya, sebagian ya. Tapi paling tidak dari sebagian itu ya,
sudah kita pernah jalani, sudah kita rasakan betapa bagaimanakah teknologi itu bisa merubah mindset kita, ya, merubah mindset kita untuk menjadi lebih berkembang. Bagaimana cara kita untuk bisa menumbuhkan semangat untuk bisa mengikuti perkembangan zaman itu sendiri. Ya, terakhir bagi kita, ya, yang jadi catatan buat kita adalah dengan adanya perkembangan teknologi itu, harapan kita sama sebagai generasi, ya, sebagai generasi yang akan melanjutkan dari perkembangan itu, gunakanlah dengan sebaik mungkin, ya, akan apa ada atau apapun yang ada di dalam perkembangan teknologi, khususnya di dalam sistem pembayaran, itu ya. Nah, satu pertanyaan lagi, hari ini untuk kegiatan pembelajaran dengan menggunakan role playing atau bermain peran, kira-kira adakah yang tidak puas dengan kegiatan ini? Puas ya? Oke. Harapan saya dengan kegiatan ini sama tidak bosan. Sedikit santai, ya, tidak sampai menimbulkan stres, apalagi karena apa? Ini jadwal kita itu siang, ya. Nah, sudah terakhir jadwal kita, ya. Mau tidak mau harus kita rubah pembelajaran itu tidak terlalu serius, tapi bisa masuk, bisa menjadikan pada ilmu pengetahuan buat kita, itu ya. Oke, minggu depan kita sumatif ya, sumatif apa itu ulangan ya? Minggu depan ulangan ya, ulangan. Ya, benar kan? Dan kita sudah 3 kali topik sudah kita selesaikan di sistem pembayaran. Ya, nanti habis ulangan berpindah ke topik yang berikutnya. Ya, jadi untuk ulangannya 30 soal aja. Pakai kuisis. Ya, pakai kuisis. Itu ya. Pakai kuisis. Terus jangan lupa itu yang ada di LKPD silakan diisi di yang huruf terakhir ya, yang terakhir kalau tidak salah. Ya, yang di terakhir. Yang itu yang di langkah kerjanya yang terakhir. Nah, silakan diisi nanti atau besok minggu depan boleh diserahkan ke saya. Oke. Oke. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita pulang, kita kemas-kemas dulu. Setelah itu kita berdoa dan kita pulang. Itu ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran, ketua kelas mungkin bisa memimpin doa untuk bisa pulang setelah pembelajaran ini. Oke, terima kasih. Titip salam buat yang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.